Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sadatina min jami' ahli baiti, jami' dhurriyyati, jami' ashabihi, khulafaihi al-arba'a, ulama'illahi al-'amilin, awliya'illahi as-salihin, khususan muallif hadzal kitab Sahih Bukhari, al-Imam Bukhari qaddasallahu sirrahum wa nawwara darihahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa a'adda 'alaina min barakatihim wa abtil 'alaina ghaitha karamatihim lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita di hadis yang selanjutnya, hadis nomor 1739 di kitab Sahih Bukhari. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu, dari Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah memberikan atau meridhai beliau. Yaqulu, beliau berkata, Sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu, saya mendengar, An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas anika mireng mendengar Rasulullah bersabda. Makanya hadisnya nikah kuat. Ketika sami'tu, saya mendengar, berarti langsung. Tak mungkin di zaman Kanjeng Nabi orang yang mendengar langsung dari Rasulullah, tak mungkin ada media lain. Tidak mengucap sami'tu, saya mendengar Rasulullah, berarti dekat dengan Rasulullah. Saya mendengar Rasulullah bersabda, berarti dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya Rasulullah? Lau kana li ibni Adam, seandainya anak cucu Adam, li ibni Adam, keturunan Adam. Siapa keturunan Adam? Kita semua. Manusia, udah berbaju dengan nikah, anak cucu Adam, semuanya kita anak cucu Adam, yaitu manusia. Ya. Wadiyani min malin, mempunyai harta, kita mempunyai harta sepenuh 2 lembah. Wadiyani min malin, kita memiliki harta yaitu 2 lembah penuh. Lembah angkepon danau, nikah danau cukup luas, ditambahi lagi 1 danau, berarti 2 danau, 2 lembah. Angkepon memakin kolam, tak usah ke danau, kolam. Andi harta seluas sebanyak isi 2 kolam. Misalnya angkep hartana pesen. Pesena 2 kolam. Nah, kalau kita mau coba contohkan nih, mari paham. Hartana 2 kolam, banyak 2 kolam. Pesena banyak 2 kolam, ya. Labtagha thalithan wa la yamla'u jawf ibni Adam illa turab. Nah, tentulah manusia masih meminta napa labtagha thalithan, yaitu harta selembah lagi. Ki minta boleh koran, manusia berarti koran. Beri hartana 2 kolam, pese 2 kolam, koran. Minta boleh nah, berapa? 1 kolam lagi. Nah, koran. Ini kan menjadi sifat dasar manusia. Coba kekep udah berpancengan ke abad tidik renungkan, ini kan terjadi.
Kita beri nggak nikah, orang minta setengah. Kita beri nikah, orang setengah. Itu sifat dasar manusia. Nikah manusia, anak cucu Adam, beri ke nikah, kipak pun terus minta. Nah, kenikahnya mana? Syahwat, nafsu, keinginan. Nah, manusia punya sifatnya kenikah. Beri setengah orang, beri setengah orang, beri setengah orang. Bisa mulai sepeda, motor, orang terus minta mobil. Dia mak mobil tahun 90-an, orang terus 2000. Hari mak 2000 lah macet-macet terus terbaru. Kita semua punya dasar kayak gini kan. Cuman kenapa berbeda-beda? Karena tingkat ekonomi dan tingkat itu kekuatan modalnya. Cuk sehingga beri kakak pada. Coba tanya kita semua tiap orang. Anda bukan ke mobil Alphard share kena 1M? Enggak kakak. Tanya akhirnya ada saya tanda. Mata melek, nata ada. Nah, ini kan sifat dasar manusia sama semuanya. Kenikah. Nikah diilustrasikan. Seandainya anak Adam kenikahan di harta dua tempat, dua kolam, dua lembah itu minta boleh, pasti dia akan meminta lagi. Nah, karena itulah nikah namanya mana Rasulullah mengilustrasikan kenikah. Wala yamla'u jawf ibni Adam illa turab. Nah, tidak akan bisa terpenuhi. Tidak akan bisa terpenuhi keinginan anak cucu Adam semua. Pasti panjenengan beri nikah pasti terus minta amanah. Nikah nafsu. Coba menurut abang nafsu kakak terus pokoknya. Engki anak makan nanti torkan irim abang. Ya cari berkanjing Nabi pakon asokon tekak sebode sakoni esokoni. Menurut nafsu coba kembalikan kepada sifat dasar manusia. Terus kakak. Tapi anak mata itu setiap orang berbeda karena hakikat itu kekuatan hati. Pada sesetong hati nana tekak kop cokop ngak ria yang sepenting barokah. Nah, nikah berarti mampu berdialog antara hati dengan nafsu, antara keinginan hakikat itu dengan syukur. Nah, nikah mampu berdialog ya. Tapi mau tak mampu berdialog, tak sokon mana tuh. Beri nikah ke orang, beri nikah berarti tak mampu, kalah. Hatinya kalah dengan nafsu. Makanya setiap hari mudah-mudahan pancu dengan nikah pasti berdialog antara nafsu dengan hati, antara coba dengan baik. Ini kadung bertolak belakang kan? Bertolak belakang. Engkau terongak dia, tapi nggak ria. Oh, belum pacaran. Berdialog nih. Mana yang menang setiap hari? Napa nafsu sih menang? Mau nafsu coba. Napa hati yang menang? Menate sukses. Ini kawan bodoh anunya sendiri, bodoh kaplingnya tersendiri. Kemudian kanjeng Nabi, wala yamla'u khawf ibni Adam, tidak akan terpenuhi keinginan, kehendak manusia yang bisa dipuaskan, tak bisa dipenuhi. Pakun korang illa turab, yang kikat itu kecuali dengan tanah, artinya manusia berada di dalam tanah. Tidak pun mati kuru nafsun manusia bisa terpenuhi, terpuaskan. Apa? Mati terkubur. Nah, itu manusia mau tak mati ya, nafsu juga pakun terus. Ini kedua kanjeng Nabi. Maksudnya hadisnya ketika cernak lagi kenika. Terjemahan bebasnya seperti itu. Selama kita membaca dengan audit itunya, nafsu akan terus menggelora dalam diri kita, tak puas terus. Milana kutubah bali, harta nikah semuanya berdialog dengan nafsu. Nafsu teroma nikah, betek lawan dia lah, tak apa aja, haram sakoni, ada yang saya tahu, sikatlah, si penting buat dia, wah oleh laba punya, lecek tak apa sakoni je, untuk lah, nikah nafsu nikah nafsu. Wallahi ini nafsi. Agar wallahi kata nafsu. Haram guna nikah. Nah, tak kena penting. Padahal penting namanya. Ia pun tak usah nak Arab lah apa. Dah kocak apa dia. Guna nikah ngadak nikah.
cuman senikah. Nah, kula online senikah, kamu dong kula. Lah ni kaki, dia kata montongan yang mana ngatur rezeki. Tergantung asompa, no, asompa salah. Salah tahu cek salah, ki asompa ki. Haram bukan haram mau. Salah perbuatan haram, ki ocak haram. Dan ini, makanya kau tuh jujur dialog. Orang yang dipangkat misalnya ada posisi tertinggi, kedudukan di kantornya, di jabatannya, di instansinya tinggi, ingin merebut yang lebih tinggi, sogok, main suap, main dan sebagainya. Lah, ini kan kerjanya nafsu. Nah, nafsu tak puas. Jadi karyawan pun yang kak sakoni, manajer tak puas ki, terus ngejar direktur. Tak puas terus ngejar yang lebih tinggi. Tak puas terus ngejar manusia. Buru akan puas ketika kata Rasulullah SAW, illa turab, ketika tenggorokannya dipenuhi dengan tanah. Artinya apa? Jika bahasa kiasan, ketika manusia sudah dikubur di dalam tanah. Buru kan itu. Di mana dari mati nafsu. Tak nafsu. Coba harta nama dengan bagi kareng mati. Ya pak, pesedu koper ada. Pek-pekan tak kira. Napa antara ngabas kini kekuatannya pun sombong. Reng mati tak andi napa pun, tidak punya kekuatan. Telepon cabut rohnya pun Gusti Allah sombong. Itu yang harus melakukan panjenengan lakukan. Milana mengingat nikah, berdemuna kanjeng Nabi, nikah pendek demuna, tapi mendalam dan perlu perjuangan untuk kita lakukan. Karena dialog antara hati dan nafsu. Napa demuna kanjeng Nabi pendek? Mutu qabla an tamutu. Matilah engkau sebelum engkau mati. Nah, mati ya makna sebelum mati. Berapa maksudnya? Mati sebelum mati. Nah, ulama menyebutkan mati ini identik dengan apa? Dikubur. Maksudnya kata mati, ketika kuburlah sifat cobaan kelak. Nah, nafsu kelak kubur, sekocak kubur totop. Pahelang, namanya kubur kan pahelang. Coba pun orang mati, kubur mas kan pahelang sombong. Tak ngabus boleh kita nak roman. Si andi anak, si andi empat, si andi ibu, si andi bini, mau tidak mati ada kubur tak ngabus boleh sapun aren. Si bisa pun aren ngabus anak, bisa ngabus bapak, ngabus ibu, ngabus bini, tidak pun mati sombong. Ditutup. Artinya apa dengan ulama? Kuburlah rapat-rapat sifat jelekmu, sifat burukmu. Takabur, sombong, rakus, tomak, maksiat, kubur tapi maksudnya pahit. Sebelum apa? Qabla an tamutu, sebelum kubur ongkuan jasad pada tak. Ini kan maksudnya mutu qabla an tamutu. Jadi kubur kan sifat tak, saya coba sebelum kubur ongku jasad. Ini kan. Ayo mangkin kuda pun panjenengan berarti punya napa? Punya engkikak minto tugas untuk mengubur sifat-sifat sejuk. Sebelum abad ni kecil tak kuburku. Benar tak? Karena perak kenika yang membuat manusia lepas dari nafsu. Fu monki odi norok nafsu. Tronika baku biasa. Mangkana pun nafsu menginginkan kapan jangan kutu berdialog. Terus harta boleh mencari harta, tapi coba berdialog. Oh, engkau oleh harta sekutu barokah. Sakoni datang ke masjid. Sakoni nyilengi. Engkau anakku mereka bodoh olehna nyilengi nabung. Kemana ke nabung? Apa mak nabung iyo? Engkau terus aziarah ke Makkah Madinah. Oleh tabungan. Tabungan. Insya Allah keinginan akan ekobul ben Gusti Allah. Dan nikah berarti apa? Panjenengan alako mengejar dunia, tapi tujuannya untuk akhir. Oleh tidak apa. Nikah berdialog berarti dengan nafsu. Menurut nafsu. Tak kuat abad. Orang nikah. Wow. Tinggal mana dunia? Dunia memang hijau, mengatakan dunia hijau. Berapa hijau? Menggoda, manis. Dunia manis, dunia menghijau. Oh, coba. Di mobilnya tahun seneka, ngabus sekelas. Lain, mending kok muka karyakan arwah ada bunyi.
Wah, nafsu mon, nafsu. Tapi mon epa beli dek ate kita. Alhamdulillah syukur ya Allah. Abdi nak paring mobil kak nento. Tak paring kelar kak isa alhamdulillah syukur. Ing moga-moga mun ajunan ridho. Ya Allah, abdi nak terro kak isa yang kuyi betul. Nah, fokus ini. Ketika berarti mampu berdialog. Nah, berdialog berarti nyokor mun ajunan ridho. Mun ajunan ridho. Nah niki, oleh karena itulah nikah yang dimaksud Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa selama manusia hidup nikah maka nafsu tetap akan menguasai, akan ekika ninto napanya mana mendorong manusia untuk berbuat coba tak puas terus manusia. Makanya cebun Allah ya Al-Quran, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak manusia kepada perbuatan secu. Mon nafsu coba tak kira fokus. Nah, ini kaki. Oleh karena itulah, ayo mudah-mudahan panjenengan nikah napanya mana perangi nikah perangi. Wa yatubullahu ala man taba. Nah, kemudian wa yatubu dan Allah mengampuni dan Allah menerima taubatnya ala man taba bagi siapa yang mau bertobat. Artena mudah-mudahan panjenengan ki beri bektobat Gusti Allah sak belon cesat ekopur beda eta nafsu yang selama ini tak sadar mudah-mudahan panjenengan norohe nafsu haus tak puas terus, ayo sadarlah taubati wa yatubullahu ala man taba. Beri bektobat Allah nyapora bagi siapa yang ingin bertaubat. Ya tergantung pada panjenengan. Montro atau berdagang Gusti Allah. Apa? Isapora. Sak belum kuleban panjenengan benda ini lentak. Ayo mumpung makin kita bareng kesehatan terus aku mau fokus tobat ka Gusti Allah, nyokon ka Gusti Allah, maca istighfar ben atobat ongkuan ate nikah tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan secu. Nikah nyaman atau berarti hadis nikah mengandung makna bahwa kekuatan jahat, nafsu, ketidakpuasan itu selalu mewarnai kehidupan manusia. Oleh karena itulah kuleun panjenengan sadar diri, pebenya asyokor, pebenya ataupun agar nafsu tidak senantiasa menguasai kehidupan manusia. Nah, pada dasarnya mewarnai, tapi bagaimana kita harus berdialog agar kita menolak jauh-jauh apa yang dikehendaki nafsu, agar kita tidak terjerumus kepada jalan secuba. Jadi muka-muka nikah barokah bermanfaat. Amin. Sekali lagi nikah hadis yang nomor 1740 nikah lanjutannya nikah mungkin bisa menjadi penguat ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, laisal ghina an kathratil aradi. Laisal ghina bukan orang yang kaya. Bukan orang yang kaya an kathratil aradi, yaitu orang yang banyak hartanya. Bukan kaya yang banyak hartanya. Artinya kaya bukan orang yang banyak hartanya. Tidak pun Kanjeng Nabi seekor cak orang soki benisi banyak tunyana. Laisal ghina an kathratil arad. Orang si soki orang si banyak tunyana, seandi pesawat, seandi nikah. Bukan. Apa kata Nabi? Walakinnal ghina ghinan nafsi. Tetapi yang dinamakan kaya adalah ghinan nafsi, kaya kaya jiwa. Hati yang bagaimana? Jiwa yang bagaimana? Jiwa yang mampu mensyukuri nikmat Allah. Kenika kaya, kenika soki. Di menorok Kanjeng Nabi, abot tak stres bentar. Kenapa? Karena mampu mensyukuri nikmat Allah. Soki. Dengan nama kesederhanaan namun mampu bersyukur, jiwa tenang. Soki. Coba panjenengan tanya Aki, apa keinginan seseorang, kehendak seseorang sebenarnya apa yang diharapkan? Ketenangan, kebahagiaan. Orang si kunikah mengejar harta, coba tanya hati, impian anak mau mengejar,
udah terlalu tenang, Odi tenang. Tetapi banyak orang yang hartanya gelimang, harta banyak, tapi tak tenang, Odi tenang. Setiap hari mikir utang. Setiap hari mikir nikah. Setiap hari mikir nikah. Mikir, tak tenang jiwanya. Tapi orang yang sederhana, mampu mensyukuri, tenang, Odi. Lebur epamolika Gusti Allah, tak stres. Makanya tak jarang orang-orang yang banyak hartanya, ekonomi penyakit stres. Banyak nih. Karena kunikah jiwanya, psikologisnya, kadang jantung, kadang nikah, karena tidak mampu mensyukuri nikmat Gusti Allah. Nah makanya menikah kembali kepada contoh kanjeng Nabi, laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Benih orang kaya, orang yang punya harta, tapi orang yang kaya jiwanya dengan mensyukuri nikmat. Moga-moga kita masuk ke orang-orang sekaya hati, sekaya jiwa, selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat Allah bukan etam. Kini kamu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang syukur nikmat etam Gusti Allah. Makanya guna berpanjangan sisa kau di syukur etam datang terus. Tapi muntah syukur kufur itu tiadab pas hartana itu kecelakaan hartana ngibonika anigo karena tak syukur dak apa paringan Gusti Allah Subhanahu. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang gemar bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sampun pun panjenengan jasad berpisah dengan roh kita. Moga-moga kita sempat atau pada ke Allah Subhanahu wa taala dan Allah nyapora tobat nyapora dosa kula pun panjenengan sedaya ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi jahi sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ikuti arang-arang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Rabbi Allah. Hasbi Allah. Tawakkaltu ala Allah. اعتصمت بالله فوضت أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله اعتصمت بالله فوضت أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله اعتصمت بالله فوضت أمري إلى الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الفاتحة. الله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.